Shalom, pemirsa Tabur Angel yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam episode terbaru Tabur Angel di saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami naikkan pujian syukur padamu sebab oleh kasih dan cinta Tuhan, di hari ini kami merayakan peristiwa kemenangan Tuhan atas maut. Dan secara khusus di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari sertai dan lindungi, pimpin kami supaya dengan merenungkan firman-Mu kami dikuatkan, kami dimampukan untuk dapat terus menghayati dan memaknai apa yang kami dengar, apa yang kami ketahui tentang Tuhan, dan kami boleh menjalani itu sebagai suatu sarana kesaksian bagi sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dalam kitab Roma pasal 6, ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, terambil tema untuk kita renungkan, kebangkitannya membawa hidup baru bagi kita. Saudara, kita adalah makhluk yang lemah karena dosa. Hidup dalam kefasikan dan menjadi seteru Allah, yang oleh inisiatif Allah sendiri memberi bagi kita jalan selamat yang kekal oleh iman kepada Yesus Kristus. Karena kematiannya telah mematikan juga segala dosa kita yang ditanggungnya, dan melalui kebangkitannya kita memiliki hidup baru yang terbebas dari dosa. Saudara-saudara kekasih Kristus, pecinta Tabur Injil di mana saja saudara berada, kadang kita lupa bahwa hidup kita ini menjadi berarti karena kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita selalu saja melupakan Tuhan dalam perencanaan hidup. Kita sering melakukan dosa tanpa merasa bersalah sedikit pun, dan tidak merasa takut pada penghukuman Tuhan. Padahal sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita menyadari bahwa karena pengorbanannya di kayu salib, maka kita diselamatkan. Kita seharusnya memiliki hidup yang berkenan pada Tuhan. Sebab orang yang mengimani dan menghargai Tuhan akan selalu menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Pecinta Tabur Injil di mana saja saudara berada, memang sering sulit untuk mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi jika kita punya pengharapan yang teguh pada Tuhan, percayalah, pertolongan dan kuasa-Nya akan membawa kita berdiri teguh, tak tergoyahkan dalam iman dan hidup baru dalam Kristus. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih di dalam Tuhan, mari kita benahi cara hidup kita agar jadi baik dan benar di hadapan Tuhan.
Bersyukurlah untuk semua yang kita miliki. Berharaplah selalu padanya. Hidup akan semakin bermakna saat kita sadari bahwa kematian Yesus telah menguburkan dosa-dosa kita, dan kebangkitannya memberi hidup baru bagi kita. Selamat Paskah. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur sebab oleh kasih Tuhan, kami yang berdosa, kami yang hina, kami diperdamaikan dengan Allah lewat peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Peristiwa Paskah juga mau menyatakan kepada kita sekalian bahwa Allah tidak hanya memperdamaikan kami dengan Allah Bapa di sorga, tetapi Allah juga menyatakan keselamatan kekal bagi kami yang senantiasa percaya kepadamu Bapa. Oleh sebab itu, sertai, lindungi dan pimpin tiap langkah kami, agar di setiap waktu dan kesempatan kami dapat terus memuliakan kebesaran nama Tuhan di setiap waktu yang kami lalui. Dan biarlah oleh pertolongan-Mu saja kami dapat memuliakan nama Tuhan di mana saja kami berada. Berkatilah kami Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi sesama demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara yang ada dalam beban pergumulan. Kiranya Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan menolong, sehingga mereka dikuatkan, disegarkan, dimampukan untuk melewati segala persoalan hidup. Pada akhirnya mereka pun dapat bersyukur bahwasanya oleh Tuhan mereka sanggup, mereka mampu untuk melewati segala beban pergumulan yang mereka hadapi. Inilah harap dan doa kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur, pujian, dan hormat padamu Bapa di sorga. Amin. Demikian Tabura Injil di kesempatan ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa menjalani kehidupan ini dalam iman, pengharapan, dan kasih akan Tuhan. Shalom.